Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Yeay. Kalian lihat sangat bersemangat pada pagi hari ini. Ibu tidak tahu kenapa, cuman ibu sangat senang melihat semangat kalian yang begitu menggebu-gebu. Ya. Yeah. Nah, tapi sebelum kita mulai, ibu ingin kalian menaruh makanan kalian di dalam meja. Karena dalam kelas ibu tidak memberikan kalian makan dalam kelas. Membuang sampah, apalagi ibu sangat tidak suka. Tolong Mustika sampahnya dipungut ya. Dan juga tidak boleh berbicara, berdiskusi sendiri. Ibu sangat tidak suka, melainkan kalau ibu menyuruh kalian berdiskusi secara kelompok atau berbicara tentang menjelaskan atau membaca sesuatu, itu boleh. Tapi kalau di luar dengan materi kita, kalian tidak boleh berbicara ya. Tolong hormati peraturan dari ibu. Oke. Di sini ibu akan menjelaskan tentang narrative text. Cuman kita akan membahas ulang ataupun mengulas materi kita pada minggu kemarin. Apakah ada yang ingat? Oke, belum mengingat ya, pasti tidak apa-apa. Sebelum kita mulai, ibu ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Oke. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, berdoa sudah dilakukan. Setelah itu, ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan menyanyi ataupun bernyanyi. Kita akan song together. Cuman di sini ibu ingin kalian untuk bernostalgia bersama dengan ibu juga tentunya. Kita akan menyanyikan lagu zaman kita dulu masih kecil ya. Pasti kalian sangat senang. Kalian menginginkan lagu Balonku Ada 5 atau Potong Bebek Asa? Dua-duanya. Oh my god, kalian sangat senang sepertinya. Oke, kita akan menyanyikan Balonku Ada 5 terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau der, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, kalian sangat senang kelihatannya. Ibu juga, karena kita tidak boleh terlalu aneh ya, tidak boleh terlalu serius. Kita relax aja belajarnya. Oke. Sebelum kita mulai, ibu akan mengabsensi dulu. Ibu ingin melihat apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini. Oke. Pertama, Mustika Hardianti. Iya, Mustika besok tidak boleh berbicara lagi ya. Oke. Iya, Mustika. Iya. Tidak boleh berdiskusi dalam kelas ya. Dina Farisa, saya tuh lihat kalian berdua itu tidak pernah pisah kalau duduk ya, selalu bersama. Bisa gak sih kalian itu besok kalau naik kelas pisah duduknya? Iya, ibu cuma mengusulkan ya. Oke. Anastasia Jam. Oke. Semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya. Ibu juga turut senang. Oke, apakah kalian mengingat apa itu explanation text? Oh, kalian tidak mengingat ya apa itu explanation text? Oke, tidak apa-apa. Ibu maklumi ya, mungkin efek kalian banyak tugas atau kalian terlalu senang bermain. Ibu tidak tahu ya, tapi ibu akan menjelaskan di sini. Explanation text itu adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa? Karena explanation text itu menjelaskan mengenai suatu proses. Nah, itu pertama. Nah, kenapa? Karena teks ini itu hampir sama dengan prosedur teks. Tapi ada bedanya loh anak-anak. Apa yuk? Oke, bedanya itu jika prosedur teks
menjelaskan cara melakukan suatu proses. Nah, teks ini itu menjelaskan bagaimana suatu proses terjadi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, dengan begitu kita bisa lihat explanation text itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu proses tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Paham? Alhamdulillah kalau paham ya. Ada yang ingat apa itu ciri-ciri explanation text? Explanation text. Ada yang ingat? Tidak apa-apa, Ibu mengerti. Nah, di sini itu dia itu menggunakan present tense yang pertama. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena teks ini itu menjelaskan mengenai fakta yang terjadi. Nah, di sini juga menggunakan action verb. Kenapa menggunakan action verb? Karena kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung itu ada contohnya seperti do, make, and so on dan sebagainya. Dan juga menggunakan possessive voice juga, dan juga seingat Ibu menggunakan noun phrase juga, menggunakan technical terms. Apa kalian tahu apa itu technical terms? Oke. Technical terms itu merajuk pada istilah-istilah teknis anak-anak yang berkaitan dengan topik yang kita bahas pada teks ini, seperti itu. Nah, berisi penjelasan mengenai proses juga, itu dia explanation text. Ada yang tahu genre structure dari explanation text? Ada yang tahu apa itu genre-nya? Iya, Mustika. Oke, benar sekali. Itu ada general statement tentunya, dan juga kenapa Mustika bilang itu pasti ada general statementnya. Oke, benar, karena berisi tentang informasi umum yang mengenai topik yang akan kita bahas dalam teks. Nah, di sini juga ada explanation, dan juga di sini itu ada closing tentunya. Nah, seperti itu. Kenapa Bu ada closing? Ada yang bertanya tadi di belakang. Kenapa Bu ada closing? Nah, kenapa ada close? Karena bagian closing atau penutup itu bersifat pilihan. Nah, atau tidak harus pada teks ini. Bagian ini dapat berisi informasi, tambahan, atau opini penulis mengenai topik yang akan kita bahas. Seperti itu anak-anak. Nah, kalian mau tahu apa itu contoh explanation text? Contohnya itu tentang teks yang membahas tentang bagaimana terjadinya hujan. Kalian tahu? Oke, seperti itu contohnya. Nah, apakah sudah paham explanation text? Alhamdulillah, sudah paham ya. Besok dibaca lagi ulang loh di rumah. Jangan setengah-setengah. Ya, dibaca, diulang gitu ya. Kita lanjut ke materi kita, yaitu naratif teks. Oke. Karena siapa yang tahu tentang naratif teks? Siapa yang tahu? Ibu kasih permen. Siapa yang tahu? Ibu bawa permen loh ini. Siapa yang mau? Ibu bawa permen. Siapa yang bisa jawab apa itu pengertian naratif teks? Ibu kasih permen. 1. Mungkin ada kan dari kalian udah baca buku. Ayo dong, permennya besar banget. Siapa yang mau? Oke, banyak yang malu ya kayaknya. Ya udah sih, enggak apa-apa. Berarti permennya buat Ibu. Ya udah Ibu, jelaskan ya apa itu naratif teks. Baiklah anak-anak, naratif teks itu berisi tentang jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Nah, kalian tahu tujuan dari naratif teks? Siapa yang tahu? Kalian belum baca. Tujuan dari naratif teks ini itu adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Seperti itu. Nah, naratif teks bisa berbentuk imajinasi kalian. Nah, seperti itu, ataupun faktual. Nah, adapun contoh dari genre dari naratif teks itu macam-macam.
Itu ada fairy tale seperti itu, ada mystery, ada romance, ada horror, ada fable, ada myth and legend, ada juga history, ada slice of life, ada juga personal experience, ada lain sebagainya. Pokoknya banyak banget dari genre dari naratif teks. Itu banyak banget, kalau kita ulas semuanya itu mungkin nggak bakal habis ya. Tapi kita lanjut aja. Ibu akan memberikan salah satu ciri-ciri dari naratif teks. Ada yang penasaran? Pasti semuanya penasaran. Apa itu ciri-ciri dari naratif teks? Ibu akan membahasnya satu persatu buat kalian. Ciri-ciri naratif teks itu menggunakan action verb dan juga dalam bentuk past tense. Kan ibu sudah jelaskan tadi di dalam past tense. Sama juga kayak explanation text, cuman ini beda sih, ini kan narrative text ya. Nah, juga menggunakan noun, menggunakan noun tentu untuk sebagai kata ganti orang. Noun. Dan juga menggunakan adjective yang berbentuk noun phrase. Nah, seperti itu. Yang terakhir, conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Nah, seperti itu. Di sini juga struktur dari naratif teks itu ada macam. Nah, struktur dari naratif itu berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Secara umum terdapat 4 tahapan dalam naratif teks. Ada tahapannya loh anak-anak. Ada yang tahu tahapannya apa saja? Kalau ada yang tahu, ibu kasih coklat buat kalian. Ada yang tahu tahapannya apa? Oke, banyak yang lupa. Jadi coklatnya ini buat ibu ya. Ibu simpan aja, nanti ibu bawa pulang buat makan. Yang pertama itu ada orientation. Nah, orientation ini biasa disebut dengan pendahuluan dalam teks. Berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita itu ditetapkan, seperti itu. Yang kedua ada complication tentunya. Kenapa ada complication di sini? Jelas harus ada complication anak-anak, karena dalam complication itu menceritakan awal dari masalah yang disebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks, seperti itu. Bagian ini tuh biasanya melibatkan karakter utama dan dari cerita tersebut. Nah, seperti itu. Ketiga ada resolution. Nah, resolution ini harus ada karena bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi ya dari masalah yang terjadi. Kita memberikan solusi kepada orang itu wajar. Di sini di cerita juga harus ada solusi biar ceritanya itu benar arah dan tujuannya, seperti itu anak-anak. Misalkan masalah dapat diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau juga malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita terakhir dengan bahagia ataupun juga sebaliknya. Seperti itu, ada yang bahagia, ada pun sebaliknya. Nah, ada juga cerita seperti itu, banyak. Terkadang juga anak-anak ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini itu disengaja dibuat oleh penulis agar untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya di resolusi ini terdapat pada genre misteri dan juga horor sih. Ibu taunya seperti itu. Dan juga ada reorientation. Nah, kenapa ada reorientation di sini? Nah, bagian ini itu penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Apa itu opsional? Seperti cerita yang kayak nggak paham deh ibu. Reorientation itu bisa berisi tentang pelajaran moral. Nah, kenapa ada apa itu opsional? Nah, opsional itu seperti ada ibu. Nah, reorientation ini berisi tentang pelajaran moral, saran, dan juga pengejaran dari penulis. Kayak hikmah yang kita ambil dari cerita ini itu apa? Seperti itu anak-anak. Anak sudah jelaskan apa itu naratif teks. Sekarang ibu ingin membacakan kalian sebuah cerpen agar kalian bisa menganalisis isi dari cerpen tersebut, dan ibu ingin kalian untuk mengidentifikasi isi semua dalam cerpen, baik itu masalahnya,
peristiwanya, alurnya, semuanya Ibu akan bahas di sini, dan Ibu akan membacakan sebuah cerpen untuk kalian. Kalian harus cermati. Baik? Oke. Ibu akan bacakan ya cerpennya itu. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi cerpen ini. Coba buka halaman 35, kita baca bareng-bareng. Saya aja. Oke, Ibu aja yang baca. Oke, Ibu aja yang baca ya cerpennya. Oke. Kita buka halaman 35 anak-anak. 35. Oke, 35. Perhatikan. Cinderella. Once upon a time, there was a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and the two stepsisters. They were very busy. They made Cinderella do all the housework. One day, an invitation to the castle came to the family. Her stepsister would not let her go. They made her busy all day long. And Cinderella was sad because she went to go to the castle. They went to the castle without her. And fortunately, a fairy godmother came and helped her to get to the castle. At the castle, Cinderella danced with the prince. Oh my god. She was very happy at the castle. Yeay, tamat. Keren gak ceritanya? Pasti anak-anak yang lain suka sama cerita ini. Ibu akan jelaskan ya. Dari cerpen ini terkandung unsur naratif teks, karena memiliki cerita dengan rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Selain itu juga teks ini itu mempunyai ciri-ciri dan juga dan juga genre struktur yang sama dengan ciri-ciri dan juga struktur naratif teks. Di buku ditanyakan, ada pertanyaan. Kenapa Cinderella itu terlihat sedih? Why was Cinderella sad? Kenapa dia terlihat sedih? Kenapa dia sedih? Ya jelas si Cinderella sedih ya kan anak-anak. Dia kan pengen sekali pergi ke kastil untuk ikut dansa dengan pangeran. Tapi ibu tirinya ini dengan saudara tirinya ini membuat Cinderella itu menjadi tidak bisa pergi karena memberikan pekerjaan rumah yang banyak banget ya kan di cerita tadi. Nah di sini juga di cerita ini juga terkandung banyak banget action verb dalam bentuk past tense seperti live, ada juga didn't and sebagainya, dan juga menggunakan noun tentunya dalam cerpen ini. Kenapa? Karena sebagai ganti-ganti orang seperti the prince, pangeran, the prince. Nah, conjunction. Nah, untuk mengurutkan kejadian-kejadian seperti then, and finally, and fortunately, seperti itu. And one day bisa juga dia masuk seperti itu dia kalau conjunction. And di sini juga menggunakan adverb dan juga adverbial phrase yang menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa seperti happily ever after, seperti kayak dia di kastil juga tadi disebutkan, masuk dia ke dalam adverb dan juga adverbial phrase. Di sini juga dia itu di cerpen ini juga dia itu mengandung orientation seperti one was upon time. Di sini juga masuk dia orientation karena dia kan di sini dijelaskan dia masuk genrenya itu di sini. Once upon a time there lived a girl named Cinderella. Itu masuk di orientation. Nah, kalau complication di sini Cinderella went to go to the castle but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Dia itu kayak memaksa Cinderella buat kerja di rumah. Nah seperti itu, kayak dia itu masuk di complication. Complicationnya itu di sini. Nah, dijelaskan tadi kan di cerita. Nah ini dia
Nah, ada juga resolution anak-anak. Nah, in the end, the prince let Cinderella and the end. Cinderella danced with the prince. She was very happy in the castle. Nah, seperti itu. Sudah mengerti kan anak-anak? Oke. Ibu suka kalau kalian benar-benar bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadinya Ibu sangat puas dengan kalian yang benar-benar memperhatikan dari tadi ketika Ibu membacakan cerpen, menjelaskan dari perinci apa yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ibu sangat suka. Dan di sini juga Ibu ingin kalian untuk membuat grup yang berisi 2 orang untuk membedakan untuk membuat cerita pendek aja. Kalian buat 2 grup dan kalian maju ke depan untuk membacakan cerpen kalian dan jelaskan apakah isi yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ibu akan lihat apa kekurangan dan juga apa kelebihan dari presentasi kalian. Oke? Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, ditulis saja biar nanti kalian bisa baca ulang apa tahap-tahapannya. Oke. Nah, Ibu akan bagi kelompok kalian dari absensi saja. Yang pertama ada Dina Farisa dan juga Mustika Hardianti. Kalian satu grup ya. Anastasia bersama dengan Mila, kalian juga satu grup. Kalian silahkan diskusi berdua. Dan setelah kalian selesai, kalian maju ke depan untuk presentasi. Ibu akan menunggu hasil kalian. Semoga hasil kalian benar-benar memuaskan dari semoga hasil kalian tuh dapat memuaskan dari apa yang Ibu jelaskan. Kalian bisa paham ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, bener-bener ya kalian cerdas. Ibu suka. Silahkan maju ke depan. Oke. Siapa duluan? Mustika sama Dina. Oke, maju. Oke, dari cerita kalian bener-bener masalahnya itu masuk banget. And problemnya itu kayak dia masuk ke cerita, alurnya juga jelas apa yang dipakai, dan juga dia menggunakan noun juga tadi Ibu dengar, dan juga ada closingnya Ibu suka. Iya, seperti apa yang Ibu jelaskan. Orientationnya juga dapat, semuanya dapat. Plus buat Mustika dan juga Dina Farisa, mereka bagus banget. Next, oke. Anastasia sama Mila. Oke, silahkan maju. Bagus cerita kalian. Cuman Ibu pikir dalam awalannya itu dia tidak jelas karena dia tuh menggunakan kata-kata yang tidak termasuk dalam naratif teks. Jadi tapi tidak apa-apa, ceritanya bagus. Tapi tadi juga alurnya itu tidak ada alur yang tepat ya, karena ya perlu diperbaiki lagi. Tidak apa-apa, Ibu sangat suka karena kalian presentasinya bagus dan tadi dalam menyampaikan cerita kalian, jadi Ibu suka. Plus buat Anastasia dan juga Mila. Yeay. Oke. Apakah kalian sudah paham apa itu naratif teks? Alhamdulillah. Ibu minta kalian untuk tetap baca bukunya di rumah, pelajari itu apa naratif teks, bagaimana isi-isinya, bagaimana cara penggunaannya, apa tergandung dalam naratif teks, kalian baca. Explanation text juga begitu. Ibu harap kalian buka buku kalian di rumah. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas dicatat. Oke. Ibu ingin kalian mencatat tugas kalian
tugas kalian itu ada tugas kalian membuat cerpen sendiri, tidak ada grup tapi ini individual. Kalian buat cerpen sendiri, nanti kalian kumpulkan ke ibu, ini jadi nilai tugas kalian. Insya Allah ini akan ibu masukkan pada nilai akhir. Oke. Dan ibu berharap kalian tidak ada yang tidak mengumpulkan. Ini wajib ya buat kalian kumpulin, karena ini benar-benar akan masuk nilai. Oke. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.